Shalom saudara, mari kita membaca Lukas 23 ayat yang ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Dalam renungan ini ditegaskan oleh Chambers bahwa pertobatan bukanlah kelahiran baru. Pertobatan lebih merupakan usaha manusia yang disadarkan. Sebaliknya, kelahiran baru bukan karena keputusan orang yang bersangkutan. Ketika seseorang dilahirkan kembali, dia menerima sesuatu sebagai karunia dari Allah yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus. Keselamatan berarti kita dibawa pada suatu tempat yang menyanggupkan kita menerima sesuatu dari Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu pengampunan dosa. Hal ini diikuti oleh karya anugerah Allah yang kedua. Apakah itu? Kita lihat lebih lanjut dengan judul Ketaatan Kita Kepada Allah. Jika saudara dan saya menaati Allah, hal itu akan lebih membebani orang lain daripada membebani saudara dan saya. Dan disitulah penderitaan mulai, seperti yang terjadi dengan Simon dari Kirene. Jika kita mengasihi Tuhan, ketaatan kita sama sekali tidak akan menjadi hal yang membebani kita. Malah itu merupakan sukacita. Akan tetapi, bagi mereka yang tidak mengasihi Dia, ketaatan akan terasa menjadi beban yang sangat berat bagi mereka. Jadi, jika kita menaati Allah, itu akan berarti rencana orang lain terganggu, dan mereka akan mengejek kita dengan berkata, "Inikah yang kalian namakan mengikuti Yesus?" Kita bisa mencegah datangnya penderitaan, tetapi kita tidak melakukan hal itu jika kita taat kepada Tuhan. Kita harus membiarkan beban itu ditanggung. Bila kepatuhan kita mulai membebani orang lain, kita mempertahankan harga diri kita dengan berkata, "Aku tidak akan mau menerima apapun dari siapapun." Akan tetapi, kita harus menerimanya atau kita akan mengingkari Tuhan. Kita tidak berhak untuk berpikir bahwa jenis hubungan yang kita miliki dengan orang lain harus berbeda dari hubungan yang dimiliki Tuhan Yesus sendiri. Seperti dalam Lukas 8 ayat 1-3 berbunyi, "Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia." Ayat yang kedua, "Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat." Ayat yang ketiga, "Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka." Saudara-saudara, kehidupan rohani akan terjadi bila kita mencoba menanggung beban itu sendiri. Dan sesungguhnya kita tidak dapat menanggungnya. Kita sedemikian rupa terlibat dalam rencana Allah yang universal, sehingga ketika kita mematuhi Allah, orang-orang lain akan terpengaruh akibat ketaatan kita kepadanya. Apakah kita akan tetap setia dalam ketaatan kepada Allah dan bersedia menghadapi penghinaan karena menolak untuk bersikap bebas? Atau akankah kita berbuat yang sebaliknya dan berkata, "Aku tidak mau menyebabkan orang lain menderita"? Kita dapat mendurhakai Allah jika kita mau. Berhati-hatilah terhadap kecenderungan untuk mendikte Allah mengenai konsekuensi yang akan Anda izinkan terjadi sebagai syarat dari ketaatan Anda kepadanya. Haleluya. Amin.